Halo semuanya, wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya. Pembacaan tarot energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Ambil yang bermanfaat aja buat kamu. Dan ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa aja juga ada energi kamu. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Sekedar info yang mau pembacaan tarot energi personal ya, keperluan pribadi atau konsultasi, itu bisa personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Konsultasi juga bisa. Oke. Judul atau tema di reading general kali ini tentang yang banyak merenung soal kamu ya. Yang banyak merenung tentang kamu. Nah, tuh ya. Kita lihat dulu orangnya siapa. The Fool. Okay. Hangman. Page of Chalices. Ten of Chalices. The Empress. Justice. Hierophant. Iya. Oke, ini dulu ya. So, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu ada Libra, Taurus. Ya, itu strong ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat energinya lagi, mana tahu ada zodiaknya lagi yang lain. Jadi ini sih kalau aku lihat, ini orang yang belum kelar sama kamu, kayak belum beres gitu baik-baik ya. Ada yang memang menghindar begitu aja, menjauh begitu aja. Jadi mungkin entah kamu atau dia merasa ini sudah beres, sudah kelar, udah selesai, tapi kayaknya belum gitu. Ada isi hati kamu, isi hati dia merasa kita tuh belum selesai, hubungan atau koneksi kita tuh kayak belum beres gitu, belum kelar ya. Beberapa di sini memang jaga jarak atau beda jarak, jadi nggak mudah lah kalau jaraknya jauh ya. Aku ngerasa nih orang dia bahagia banget sama kamu ya. Ada yang ini sudah lama kenalnya, sudah lama gitu punya hubungan atau relasi. Ada yang memang kenalnya itu atau punya hubungan atau relasi pada saat masih sekolah, masih kuliah, atau ya pada saat baru-baru kerja, atau memang ini rekan belajar atau rekan kerjanya kamu. Gitu. Jadi rekanan sih menurut aku ya. Ada yang rekan kerja. Dan aku ngerasa ada juga yang ini tuh udah tahu latar belakang keluarga masing-masing. Ada yang memang entah kamu atau dia sudah kenal dengan keluarganya gitu, atau sebaliknya ya. Jadi ada yang sudah terhubung dengan keluarga, bisa kamu ke keluarganya dia atau dia ke keluarganya kamu, sudah kenal ya. Cuma aku ngerasa ada yang situasinya kan udah beda banget gitu, jadi cintanya sama kamu tuh ya koneksinya kuat sih, cuma
kadar cintanya itu ala kadarnya aja sekarang ya. Persentase cintanya ke kamu ala kadarnya sekarang, karena ada yang bersama yang lain gitu. Ada juga yang memang berada dalam situasi karma gitu. Kalau berada dalam situasi karma kan disitulah ada rasa marah, ada rasa benci, bahkan ada yang dendam gitu kalau aku lihat. Jadi kalau cinta bercampur benci itu ya cintanya jadi sekedar ala kadarnya doang gitu. Aku ngelihat di sini juga ada yang udah punya komitmen sama orang, ada juga yang sudah single parent atau ya sudah pernah gagal kah dalam komitmen seperti itu. Jadi ya salah satu seperti kurang nyaman ya. Dia kurang nyaman dengan status kamu atau vice versa. Dia kayak kurang nyaman dengan latar belakang kamu. Dan dia ini tipe orang yang punya banyak pengaruh dari keluarga. Jadi kalau punya banyak pengaruh dari keluarga ya akhirnya dia stuck gitu aku lihat. Dia stagnan, gak menyelesaikan masalah, kabur atau menghilang, atau gak mau komunikasi gitu aja ya, tanpa penjelasan apapun gitu. Dia tuh gak bisa mengambil keputusan sih menurut aku. Bisa kayak gini, dia mau ngomong sesuatu tentang kamu tapi dia gak enakan. Dia bisa juga segan sama kamu ya, atau memang nih orang udah biasa bohong gitu ya. Jadi ya nggak enakan juga kalau nggak ngomong jujur ya, sama aja namanya bohong gitu kan. Jadi mungkin itu ada yang dia sembunyikan, dia nggak jujur sama kamu. Cuma mungkin dia terlihat seperti lari gitu aja atau menghindar gitu aja, cuma stuck sih. Jadi kayak kalau orang yang stagnan gitu kan banyak merenung, jadinya dia merasa ada yang belum selesai antara kamu sama dia karena nggak baik-baik gitu kan, perginya nggak baik-baik, atau ya tiba-tiba nggak komunikasi ya, secara nggak baik-baik juga gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Yang dia renungkan tentang kamu. Wheel of Fortune. Okay. Knight of Cups, Hermit, Four of Swords, Three of Cups, and Justice, dan The Sun. Okay, so ada Aquarius, Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga yang strong itu Libra ya, Leo, Virgo, Sagittarius. Oke. Jadi ini sih kalau yang kuat banget ya. Ini energi Libra, Virgo, sama Cancer ya. Berapa energi yang spiritual, tapi banyak diam gitu. Apalagi ini kalau nggak Cancer, Virgo, banyak yang menarik diri ya, kayak jadi nggak mau terbuka gitu. Terus aku ngelihat dia tuh dia merasa ada suatu waktu nanti dia harus datang sama kamu, dia harus bicara sama kamu. Menurut dia seperti itu. Karena lari dari masalah, gak menyelesaikan masalah itu membuat hidup dia gak tenang ya.
Dia merasa kayak terikat banget sama kamu, ada energi yang menarik dia ke kamu lagi, mikirin kamu lagi, susah tidur karena kamu lagi, merenung karena kamu lagi. Jadi dia banyak merenung tentang kamu ya. Dia ngerasa sebenarnya hubungan kita ini, koneksi kita ini rumit loh. Tapi ya gue juga nggak tahu kenapa gue merasa terikat sama lo, seperti ada semacam chemistry atau ikatan batin gitu yang kuat di antara kita. Jadi ya, kalau lo ngerasa gue happy, itu sebenarnya salah gitu. Karena ya gue sering nggak fit loh ngejalanin hidup. Dia sering banget nggak fit ngejalanin hidupnya, nggak ada kamu atau nggak bicara sama kamu. Apalagi kalau ini orang yang ya sikapnya kayak adik-adik, terus ada manja-manjanya gitu, ada egonya gitu ya. Dia tuh jadi males gitu loh buat kerja, buat studi, atau ya dia kayak sering mager jadinya. Dan yang ngerinya sih kalau kamu dealing sama orang yang bawaannya selalu lemes ya, makin lemes lagi orangnya. Makin loyo, nggak ada kamu, nggak bicara sama kamu ya loyo terus dia kayak orang yang nggak punya energi, semangat untuk menjalani hidup sejak dia mengakhiri atau sejak dia putuskan komunikasi begitu aja sama kamu kan. Jadi ya mengakhiri komunikasi dengan kamu itu bukan solusi yang terbaik menurut dia. Dia sudah sadari sekarang. Karena terkadang perpisahan atau tidak bicara itu membuat seseorang yang egonya tinggi dapat menyadari bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak selamanya benar. Jadi dia tuh kayak merasa ya, apa aku mengambil keputusan yang salah? Apa aku terlalu buru-buru? Apa aku terlalu kejam ke kamu? Nah, dia ngerasa gitu. Tapi ada juga nih beberapa kalian itu dealing sama orang yang ya dia merasa lebih baik gue hidup sama orang yang ada aja lah sekarang, atau orang yang lebih mudah menurut gue, lebih gampang daripada lo. Kalau sama lo itu kan banyak tantangan, banyak rintangan, buang-buang energi, menurut dia seperti itu. Jadi dia mungkin nyari yang lebih gampang gitu, yang ya dapat dukungan sana sini, dapat support dari keluarga, dari saudara atau dari teman ya. Dia merasa seperti itu. Jadi kalau orang yang pada akhirnya bersikap munafik kayak gitu ya, dia akan berputar dalam siklus karma yang begitu-begitu aja. Jadi kalau toksik juga dari kemarin ya sekarang toksik lagi, begitu aja siklusnya, toksik terus bersama orang-orang yang palsu ya. Palsu itu dalam arti ya dia mau bersama yang lain itu karena butuh pengakuan, butuh penerimaan, hanya kayak gitu doang. Jadi ya siklus karma dia jadi berputar-putar terus dalam hidupnya. Cuma ya kalau ini orang yang apa ya, bisa dibilang egonya tinggi, sok kuat, ya sok merasa baik-baik saja, atau sok merasa banyak yang mau sama dia ya, dia akan tunjukkan kebolehannya. Dia unjuk gigi kayaknya ya di hadapan banyak orang ya, giginya diunjuk. Jadi dia tuh menunjukkan kalau dia tuh kuat, nggak ada yang bisa mematahkan hatinya gitu. Jadi kayak orang yang ya istilah buruknya kayak orang yang munafik, padahal sebenarnya jauh dalam lubuk hati itu merasa hancur, merasa berantakan. Karena kita kalau ngikutin siklus karma begitu-begitu aja ya, kita hanya mengikuti keinginan duniawi ini aja jadinya, tapi dalam hati kita nggak menemukan kebahagiaan gitu loh. Jadi seseorang yang tadinya toksik dan membiarkan dirinya toksik ya otomatis
siklus karma dia begitu-begitu aja. Dia hidup secara duniawi dan ya dia jadi nggak tahu tujuan hidupnya, misi hidupnya seperti apa. Dan itu tipe orang yang memang belum dewasa atau kekanak-kanakan gitu. Oke. Jadi di dalam keramaian ya, dia tuh sering banget merenung tentang kamu. Kalau aku lihat, dia tuh merenung kayak misalnya, andaikan gue bisa jadi diri gue sendiri, pasti ya gue akan hidup apa adanya. Gue nggak akan ngikutin kemauan orang, gue nggak akan ngikutin standar orang, gue nggak akan butuh pengakuan dari semua orang. Jadi dia merenung kayak gitu. Cuma kan ada orang yang memang dari lahir itu ya lingkungan yang ngebuat dia fake, yang membuat dia itu harus bersikap palsu, bersikap munafik gitu. Jadi ya sulit juga memang ya orang seperti itu. Tapi kita nggak boleh menyalahkan hanya dari satu pihak saja, karena kan orang yang seperti itu ya ada aja sih faktornya, ada aja beberapa penyebabnya gitu. Dan aku ngerasa dia merenung juga saat dia merasa sendiri, kesepian. Dia tuh sebenarnya lagi down banget. Dia ngerasa gak ada yang ngasih support, gak ada yang ngasih dukungan, gak ada yang ngasih semangat ke dia. Misalnya dia pengen sesuatu nih, kayak ya sebenarnya impian gue itu ini loh, tapi kok orang-orang di sekitar gue kayak gak ada yang ngedukung, kayak nggak ada yang mengerti, kayak nggak ada yang satu frekuensi sama gue. Ya dia ngerasa gitu sih. Dia merasa jati dirinya aja dia belum tunjukkan gitu. Jadi gimana dia mau dapetin impiannya, cita-citanya, atau apapun lah yang dia inginkan. Karena orang-orang di sekitarnya itu ya mungkin hidup berdasarkan aturan tertentu, tradisi tertentu, atau ya ada aturan dalam keluarganya, harus begini begitu, harus ngapain, harus ngelakuin apa kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian itu dealing sama orang yang dia senang dapat perhatian banyak orang, dia senang kalau banyak yang suka sama dia senang punya banyak teman atau banyak yang bikin dia happy. Cuma kan nggak semua tulus sama dia gitu. Jadi ada aja sih perasaan dia kayak merasa kecewa, kayak merasa tersakiti karena kelakuan orang-orang di sekitar dia gitu sih. And then ya mungkin pada saat dia senang, pada saat dia hura-hura, atau pada saat dia happy ya banyak yang mau hadir di sekitar dia. Tapi pada saat dia susah, pada saat dia ngerasa down, ya aku rasa hampir gak ada ya yang peduli sama dia gitu. Jadi dia kehilangan kamu gitu. Akhirnya dia merenung lagi, ternyata ya memang gak enak juga hidup begitu dengan energi yang toksik terus-terusan kayak gitu. Terus aku ngerasa orang-orang di sekitarnya sering banget mematahkan semangatnya ketika dia itu ingin hidup yang lebih positif. Contohnya ya, dia punya keinginan terhadap sesuatu, tapi orang-orang di sekitarnya itu malah mematahkan semangatnya, meremehkan dia atau apa ya. Dia kadang sedih juga sih lihat orang-orang di sekitarnya seperti itu. Tapi ya dia merenung lagi, ternyata lo yang satu vibrasi sama gue, ternyata lo yang ngerti mau gue apa. Cuma ya gimana ya, ntar kalau gue pilih lo, yang lain gak mau lagi sama gue. Nah, pelin-pelan lah orangnya. Jadi ada kesadaran, cuma ya belum ada niat 100% untuk berubah lebih baik. Belum ada.
karena ya masih ada childishnya, masih ada ego, masih ada gengsi juga ya. Kita lihat ya lagi. Death, Six of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Hierophant, Ace of Cups, Page of Wands. Oke, ada kelebihan nih. King of Cups. Hehe. Oke, aku taruh sebelah sini ya. Ya. Jadi ini tuh Aries, Leo, Sagittarius ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kuat energi Scorpio, Taurus, sama Cancer dan Pisces ya, strong energinya. Jadi orang ini tuh apa ya, setelah melewati fase-fase kehidupan bersama orang-orang di sekeliling dia yang menurut dia baik untuk dia ya ternyata memang dia nggak benar-benar bahagia. Jadi situasinya jadi baper sama kamu, soalnya dia tuh maunya kayak orang seperti kamu sebenarnya. Dia sebenarnya udah klik banget sama kamu. Cuma ya kan banyak halangan, banyak rintangan ya. Dia tuh nggak kuat, dia tuh nggak seperti superhero ya yang bisa melawan badai, melawan rintangan, tantangan. Dia nggak seperti itu orangnya. Jadi kalau dia merasa kamu sangat rumit itu ya mending rasa ini gue pendam. Gue sayang sama lo, tapi ya gue nggak kuat juga berjuang buat lo gitu. Dan kalau misalnya gue ngasih celah supaya kita ketemu atau bicara, gue kasihan kalau nanti malah lo yang berjuang sendirian. Nah baper kan gitu. Jadi ya sebenarnya dia makin sayang sih sama kamu, dia makin cinta, ada rindu juga. Bahkan dia sampai mendoakan kamu semoga kamu selalu bahagia, selalu baik-baik aja, karena dia menyadari kalau kamu tuh sebenarnya yang paling positif buat hidup dia. Tapi ya gitu sih, drama banget. And then ya aku ngerasa beberapa di antara kalian ini ada yang sudah punya komitmen sama orang ya. Jadi nggak semudah yang kita kira untuk memperbaiki semuanya. Dan ada juga yang mengalami banyak masalah, banyak konflik tentang pekerjaan, keuangan. Jadi ya sebenarnya dia stres banget ya. Dia stres banget mikirin kamu. Dia overthinking banget ya. Dia tuh hanya bisa berdoa untuk mencari ketenangan batin, karena meledak-ledak sih energinya. Pengen banget sebenarnya ngomong sama kamu, cuma semua ini belum worth it lah, atau memang udah nggak worth it lagi. Dia merasa belum layak ya, gitu, belum pantas lah. Dan ada beberapa dari kalian, orang ini tuh dia menunggu kamu yang mencari dia gitu. Jadi sekejam apapun tingkahnya di waktu sebelumnya, dia tuh berharap kamu yang mencari dia. Ya mungkin masih ada egonya. Dan aku ngerasa dia tuh merenung juga tentang drama demi drama yang ada dalam hubungan ini, yang ada dalam koneksi ini.
Dia sadar diri kalau dia itu ada egonya, ada gengsinya. Cuma dia merasa ya kamu pun sebenarnya ada sisi ego dan gengsinya. Terutama kalian yang ini energinya mirror ya. Ya, aku rasa karena dia ego, makanya kamu terkadang merespon dia dengan ego. Dia lama respon kamu, kamu jadi lama mau respon dia. Dia gengsi, ya kadang kamu mau membalas dengan gengsi untuk menjaga harga diri kamu gitu. Cuma ya pada akhirnya saling rindu gitu. Dia ngerasa kok dia tuh kangen sama kamu dan masih berharap sebenarnya ya. Cuma ya kalau dia memperbaiki nih semua kan gak mudah. Dia merasa ya kamu tuh udah naikkan gengsi kamu sekarang, kamu udah naikkan ego kamu sekarang. Memang sih kamu tuh bersikap seperti itu tujuannya nanti untuk menyadarkan dia, atau setidaknya untuk belajar mencintai diri kamu sendiri, tidak merendahkan diri terus di hadapan dia, kayak gitu. Mungkin ada yang gak mau lagi berkorban sama orang kayak gini ya. Cuma ya kalau kamu merasa dia sudah menjalani karma atau menerima karmanya, atau dia nggak bahagia menjalani kehidupannya ya, pasti adalah rasa iba, ada rasa kasihan kamu sama dia. Kamu terkadang kasihan mungkin sama dia. Jadi kalau beberapa dari kalian ada yang didatengin lagi atau dihubungin lagi kan, ya kalau kita ngikutin ego, kita sebenarnya nggak mau respon, cuma kadang ada rasa kasihan, nggak tegaan ya. Jadi ada yang mau ngerespon lagi gitu, beberapa ya. And then dia merenung juga gimana ya. Seandainya kita tuh nggak ada penghalang, nggak ada rintangan, kita tuh sebenarnya bisa bersama. Sebenarnya gue pengen banget jadi pasangan hidup lo selamanya dan memperbaiki semuanya. Cuma ya kita sudah sangat berbeda, sudah sangat jauh vibrasinya. Gue udah sangat toksik dan gue ngerasa gue nggak pantas buat lo. Jadi ada yang udah sadar diri. Jadi dia memilih untuk perlahan pergi, perlahan meninggalkan semuanya dengan rasa kecewanya karena dia sudah mengecewakan kamu ya. Jadi maksudnya dia tuh kecewa sama dirinya sendiri. Dia kecewa sama dirinya sendiri karena dia sudah mengecewakan kamu. Dia merasa ya belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa melakukan yang terbaik untuk orang yang dia cintai. Dan orang itu adalah kamu ya. And then ya dia tuh sadar banget atas semua yang pernah dia lakuin ke kamu di masa sebelumnya, tentang kesalahan, kehilafan, kekecewaan, pemanfaatan atau pengkhianatan atau ya rasa ego yang tinggi gitu. Mungkin dia tuh udah ngelakuin itu ya, udah ngelakuin itu sama kamu ya. Dia sadar betul, tapi ya ada orang yang dia itu setelah menyadari belum tentu ingin memperbaiki lagi hubungan itu. Nah kalau orang ini tuh aku lihat kalau misalnya dia nggak memperbaiki hubungan ya tandanya ada dua situasi menurut aku. Pertama, bisa aja dia itu membiarkan ini semua berlalu gitu aja dan dia lanjutkan siklus toksik dalam hidupnya. Atau yang kedua, kalau memang dia sudah berubah menjadi lebih baik, dia itu kayak orang yang mencoba membiarkan ini berlalu dan mengikhlaskan semuanya sambil mendoakan kamu ya. Dia mendoakan kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena kalaupun dia kembali dia merasa nggak pantas untuk kamu, kayak gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Yang dia renungkan.
Little wolf girl, it's alright to be alone. Okay. Yeah. Quetzalcoatl, the priestess of time. The time has come. The time to act is now. Okay. Artemis of the forest. Now you are independent and free. Frog princess. Heed wise counsel. Listen. Post-rap flight. You will not let fear stop you this time. Dan a twist in the child. The unexpected, a chance you did not see coming. Oke. Ya. Jadi selain yang tadi ya, dia tuh juga merenung tentang mungkin beberapa waktu ini adalah waktu yang baik untuk dia untuk menyendiri ya. Dia memang lagi pengen menyendiri, apalagi kalau kamu dealing sama seseorang yang banyak banget masalah hidupnya ya. Jadi masalah hidup dia itu nggak sekedar kamu kak gitu. Mungkin dia banyak masalah tentang karir, studi, atau dia punya masalah keuangan, masalah keluarga. Ada juga yang mungkin ada utang piutang kah, krisis ekonomi, krisis mental, krisis kebahagiaan, ya apa aja. Dia lagi pengen sendiri gitu. Dia tuh kayaknya udah mulai jarang kayaknya bersama teman-temannya atau orang lain, dan sudah tidak terlalu aktif ya di media sosial. Dia memang merasa butuh waktu untuk sendiri. Jadi dia banyak merenung sih. Dia tuh mau kamu memaklumi. Orang seperti dia itu butuh proses untuk berpikir baru bertindak gitu. Apalagi kalau kamu dealing sama seseorang yang pemikir dan baperan ya. Jadi pemikir dan baperan itu ya siklusnya lama menurut aku. Otak sama hati itu jalan. Cuma ya kadang kalau dua-duanya saling overload ya, antara otak dan hati itu overload ya, pada akhirnya kebingungan dianya. Makanya nih orang nggak mudah untuk ngambil action gitu. Tapi di sini dia tuh kadang merenung juga, ya gue harus bergerak cepat nih, gue harus selesaiin masalah, gue harus klarifikasi begini begitu, atau ya gue harus bergerak supaya gue nggak kehilangan lo. Nah dia renungkan itu kok ya, cuma ya itu pemikir dan baperan dianya, jadi lambat. Dan dia tuh dia merasa kamu tuh bebas sebenarnya melakukan apapun yang kamu mau. Dia merasa kamu tuh sudah tahu jati diri kamu. Dia merenung kalau enak ya jadi lo, enak kalau jadi orang kayak lo tuh jadi diri lo sendiri. Lo tahu tujuan hidup lo apa. Lo orang yang gak munafik kayak gue. Lo orangnya penuh inisiatif. Lo orangnya independen juga, gak mudah dipengaruhi orang. Gue sebenarnya salut banget sama lo ya. Gue sayang, gue kagum, gue cinta, gue salut sama lo. Tapi gimana ya, gue belum bisa seperti lo. Karena dari kecil gue udah kayak gini. Ya gue lahir juga terbentuknya kayak gini. Ada juga yang merasa seperti itu. Jadi dia banyak merenung banget. Andaikan gue bisa seperti orang yang bijak kayak lo tuh bijak banget, lo tahu apa yang harus lo lakuin, lo tahu bagaimana cara bersikap yang baik dan gak penuh dengan kepalsuan. Ya gue salut banget sama lo. Dan ya dia merenung juga terkadang tentang ya lo gak perlu takut kalau memang lo ngerasa
harus berhenti berkoneksi sama gue. Kalau lo mau pergi ya pergi aja. Kalau lo ngerasa gue ribet, lo ngerasa gue lambat ya, lo ngerasa gue drama, ya nggak apa-apa. Lo berhak ngelanjutin hidup lo, entah sama siapa lah atau dengan kehidupan yang gimana lah. Yang penting gue ngedoain lo dapet kehidupan yang lebih baik. Dia ngerasa gitu. Kemudian dia tuh minta maaf banget ya. Dia tuh belum bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Dia ngerasa kok energi kamu tuh berharap dia menyelesaikan masalah. Dia ngerasa kamu tuh berharap kalau dia memperbaiki semuanya. Cuma dia mohon maaf banget sama kamu. Dia ngerasa ya maafin gue belum bisa sesuai ekspektasi lo. Gue belum bisa menunjukkan perubahan secara cepat. Gue belum bisa berubah lebih baik secepat yang lo mau. Dia ngerasa gitu. Jadi dia merenung aja, dia ngerasa bersalah, ngerasa menyesal juga. Tapi ya semua orang kan berubah itu beda-beda caranya ya. Dan waktu untuk berubah itu beda-beda juga. Ada orang yang berubah itu cepat, ada juga yang butuh proses. Jadi ya terkadang dia pengen kamu mengerti itu. Perubahan dalam dirinya itu sangat lambat memang, dan gak bisa secepat apa yang kamu kira gitu. Oke. Angka yang relate ya untuk diantara kalian ya. Bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya. Ada angka 5, ada angka 11, ada twin flame mungkin ya, kembar itu. And then ada angka 3, ada 10, ada 12, ada 34, ada 18, ada 32, ada 23, ada 26, ada 21, ada 5, ada 9, ada 8, ada 6, ada 13, ada 11 lagi ya, twin flame, ada 19, ada 3, ada 4, ada 9, ada 10. Oke. And then bidangnya ya. Studi atau kerjaannya ini ada bidang hukum ya, pengacara, hakim, jaksa, notaris, anything, atau penegak hukum kayak polisi. Ada juga bidang agama, ada bidang sosial, bidang pendidikan juga ada. Ada kesehatan kayak dokter, bidan, perawat, analis ya, kesehatan masyarakat. Ada juga yang kehidupannya dekat dengan hal-hal spiritual ya. Mungkin dia punya kenalan orang pintar ya. And then ada yang kerja di luar negeri, ada perhotelan, ada punya usaha atau bisnis, ada seni, ada bidang kreatif, ada ini perkapalan ya, atau kelautan atau pelayaran, pelabuhan gitu, perikanan juga ada ya, berhubungan dengan laut. And then ada bidang komunikasi sama IT ya, IT yang berhubungan dengan komputer, atau kerjanya pakai komputer nih, kayak karyawan gitu, pegawai ya. Oke. And then kita keluarin dulu. Mungkin ada lirik lagu yang sesuai buat kalian. Oke. Kita ambil berapa ya?
Nah, jadi ini ada lirik lagu, sepenggal lirik lagu yang berkaitan mungkin sama kalian. Hehe. Meskipun aku bukan siapa-siapa, bukan yang sempurna, namun percayalah, hatiku milikmu. Lagu kita, Vidi Aldiano. Wah, hehe. Oke. Aku tak ingin kau terluka mencintai aku. Hapuslah air matamu dan lupakan aku. Tak bisa memiliki. Dikta. Oke. Oke. Ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku yang hebat. Cinta tak bersyarat. Elemen. Tisa Biani ya. Oke. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Menunggu kamu, Anji ya. Oke. Meski aku jauh, tak bisa menyentuhmu. Bayangan tentangmu hapus segala dukaku. Menemukanmu, Indah Dewi Pertiwi. Oke, the last is hurufnya ya. Mungkin di dalam nama antara kalian ada huruf ini. Oke. Ini ada G, ada Q ya, ada huruf C, ini ada J, ada huruf P, ada R, ini ada huruf O, ada huruf A, ada L, ada huruf D, ada S, ini ada X ya. Kalau X itu bisa past life kamu ya, masa lalu. And then ada Y, dan ada T. Oke, aku ulang ya. Ada G, ada Q, ada P, ada R, ada C, ada O, ada L, ada S, ada Y, ada J, ada A, ada D, ada X, dan ada T. Oke, guys, jadi itu ya general reading kali ini. Energi bisa vice versa dan bisa beberapa aja yang cocok, jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.